Arteta berhasil mengeliminasi taktik diamond yang diterapkan oleh Pep Guardiola di sektor tengah lewat proaktifnya pemain tengah ketika tanpa bola yang dimiliki oleh Arsenal yang diisi oleh Partey, Rice, Trossard ataupun Martinelli. Kemudian saat build up dilakukan oleh Man City, Arsenal langsung melakukan high pressing dengan sistem penjagaan man to man marking. Itu menyulitkan Man City. Ya, Arsenal berhasil mengalahkan Man City dengan skor akhir 5-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Arsenal di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Sedangkan Man City di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Ini grafis yang menggambarkan build up dilakukan oleh Man City. Arsenal langsung melakukan high pressing dengan sistem penjagaan man-to-man marking. Setiap pemain City di atas lapangan ada yang men-tracking dari pemain-pemain Arsenal. Dari skematisasinya, build up dilakukan City lewat Ortega dengan pattern 4-2. 4 di belakang Akanji, Ortega, Stones, Gvardiol. Di sektor tengah ada Silva dan Kovacic. Arsenal langsung melakukan high pressing. Tadi sudah kita katakan, Arsenal menerapkan sistem penjagaan man-to-man marking, membuat Partey posisinya mundur. Untuk apa? Untuk melakukan penjagaan terhadap Phil Foden. Dan di sini akhirnya menyulitkan City dalam memprogresikan bola dan memunculkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain City yang berasal dari Akanji, dan terciptalah sebuah gol dari Odegaard. Setelah City tertinggal, City pun mencoba mengkonsolidasi permainannya. Salah satu struktur penyerangan yang berulang kali dibentuk oleh Pep Guardiola, bagaimana menciptakan struktur diamond di central progression. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, menciptakan banyak orang, superioritas, sehingga ketika mengalirkan bola lewat areal tengah bisa lebih leluasa. Kan secara sederhananya ketika kita menang di sektor tengah, itu kan akan setidaknya bisa kita kontrol permainan. Tetapi Arsenal berhasil mengeliminasinya. Lewat apa? Lewat proaktifnya sektor tengah dari Arsenal ketika tanpa bola. Ini grafis bagaimana shape diamond coba dibentuk oleh City. Phil Foden, Bernardo Silva, Marmoush, dan Kovacic. Ketika tanpa bola, Arsenal gunakan shape 4-4-2. Dan struktur attacking yang dimiliki oleh City pun berubah. Mereka menjadi 3 back di belakang dengan mendorong Nunez, fullback sebelah kanan untuk naik tinggi di sektor kelebaran sebelah kanan yang dimiliki oleh Man City. Dari skematisasinya seperti ini. Ketika tanpa bola, Arsenal bentuk shape 4-4-2 dan Man City bertransformasi menggunakan pola 3 back seolah-olah. Dan bagaimana diamond yang dibentuk oleh City di sektor tengah mengekspos ruang-ruang yang muncul dari struktur bertahan dari Arsenal. Akan tetapi pergerakan pemain City berhasil dibaca, khususnya Marmoush yang coba masuk di ruang antara Saliba dan Timber. Partey siap men-trackingnya, siap menggagalkannya. Dan seakan-akan di beberapa momentum Arsenal pun seperti menggunakan 5 pemain di belakang. Akibat Partey yang turun melakukan track back, teman-teman. Nah, dan di sini akhirnya bola dipindahkan oleh pemain City ke sektor kelebaran sebelah kanan. Selanjutnya direpetisi oleh pemain City menciptakan diamond di sektor tengah. Ketika tanpa bola di sini secara positioning saat mid block, Arsenal gunakan shape 4-2-3-1. Nah, lagi dan lagi Stones, pemain dari City, mengarahkan bola di central progression. Tetapi Partey dengan confidence, dengan prima berhasil membacanya. Lagi dan lagi, posisi dari Partey dalam membaca situasi di atas lapangan dengan niat Pep Guardiola untuk bisa mengokupansi dengan struktur diamond berhasil dibaca oleh Partey. Gerakan Marmoush yang secara otentik bukan berada di belakang Haaland. Ia lebih cenderung
bermain di sektor half space sebelah kiri yang dimiliki oleh City, dan di situ berhadapan langsung dengan Thomas Partey dan gagal upaya yang dimiliki oleh Man City. Dan ini proses bagaimana proaktifnya sektor tengah yang dimiliki oleh Arsenal saat tanpa bola. Di situ ada Trossard, Rice dan Partey. Partey menjaga Marmoush, Rice mengantisipasi Silva, Foden ditutup gerakannya oleh Trossard. Martinelli pun ya beberapa kali ikut berperan aktif untuk turun teman-teman, membantu pemain tengah Arsenal lainnya. Ketika Foden, Silva tidak mendapatkan banyak space, yang dilakukan oleh City kembali bermain melebar. Akanji melakukan passing ke Nunez. Ketika City pun bermain melebar, tidak ada kekuatan hebat, tidak ada dimensi kuat yang dimunculkan oleh City juga berhasil dipotong, dipatahkan oleh pemain-pemain Arsenal itu sendiri. Selanjutnya Arsenal pun pelan-pelan ada kesempatan, ada momentum mereka melakukan sebuah upaya. Kekuatan yang dimiliki oleh Arsenal saat menghadapi City ini bagaimana tanpa bola mereka. Tanpa bola nggak perlu mendominasi lah, kasarnya kayak gitu. Tetapi ketika mereka berhasil mengganggu, berhasil merebut bola, disitulah ada kecepatan dari transisi, ada efektivitas yang muncul dari pemain Arsenal. Nah, di sini build up dilakukan oleh pemain City. Lihat, man-to-man marking dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal lagi. Akhirnya membuat penjaga gawang dari City harus melakukan yang namanya bypass. Sekali lagi, tujuan pressing ada 3 yang sering kita bahas. Pertama, rebut bola. Yang kedua, ganggu lawan. Dan yang ketiga, buat lawan melakukan bypass bola-bola atas. Karena situasinya 50-50. Bisa saja lawan yang memenangkan pertandingan duel bola atas, bisa saja kita yang akan memenangkan bola tersebut, dan itu dilakukan oleh pemain City, kawan-kawan. Dan di sini bagaimana high pressing ataupun gangguan sangat hebat dilakukan oleh Arsenal. Dikala aliran bola coba dilakukan oleh pemain-pemain City, memaksa pemain-pemain City harus melakukan back pass. Dan ketika back pass dilakukan oleh pemain City, secara beriringan pemain-pemain Arsenal menaikkan intensitas penekanannya, membuat lagi dan lagi pemain dari City under pressure dan kesalahan-kesalahan muncul, dan disitulah bisa secara efektif dimanfaatkan oleh Arsenal, baik itu dalam artikulasi untuk menciptakan sebuah peluang ataupun menciptakan sebuah gol. Nah, di sini Kovacic lihat diawas-awasi oleh pemain dari Arsenal. Bola tersebut jatuh ke pemain Arsenal, terciptalah sebuah peluang lewat Havertz, tetapi secara efektivitas Havertz tidak mampu mengkonversinya. Dan di babak kedua, Man City berhasil menyamakan kedudukan. Dari prosesi di luar template shape diamond yang dilakukan oleh Pep Guardiola berulang kali, yaitu dari posisi Savinho. Savinho ini kan bermain di sektor sebelah kiri. Nah, ketika Savinho sudah memberikan bola switch play ke sektor sebelah kanan dari Man City, ia pun melakukan pergerakan tanpa bola di luar kewajaran secara tidak terduga untuk masuk ke sektor sebelah kanan, menciptakan overload, beban yang banyak, kawan-kawan. Dan di situ dimanfaatkan oleh City dari posisi Phil Foden dikala sudah muncul ruang dari organisasi bertahan Arsenal sebab permainan switch play yang dilakukan oleh Man City. Terciptalah sebuah gol dari assist Savinho ke posisi Haaland. Nah, setelah Arsenal dan City bermain satu sama, Arsenal pun memainkan lagi permainan yang sangat amat super efektif. Bukan lewat build up mereka, bukan lewat open play mereka, tetapi di sini proses gagalnya passing yang dilakukan oleh pemain dari City, dari Phil Foden ke posisi dari Marmoush berkat pembacaan reading the game yang dimiliki oleh Partey, dan bola yang di breaking, yang diputus oleh Partey tersebut berhasil dikonversi oleh Partey untuk menjadi sebuah gol yang sangat amat apik dari tendangan luar kotak penalti. Ortega, kiper dari Man City, pun tidak perform untuk pertandingan kali ini. Dan ini proses gol ketiga yang dimiliki oleh Arsenal ketika situasinya 3 versus 3 di sektor sebelah kiri permainan Arsenal. Pemain-pemain City pun sudah terikat ke posisi tersebut. Fullback sebelah kiri dari Arsenal sudah masuk di koridor half space yang diisi oleh Lewis. Bola diarahkan ke posisi Lewis, kerenggangan muncul akibat efek ditariknya
oleh pemain Arsenal, pemain City ke sektor sebelah kiri. Lewis melakukan akselerasi yang sulit untuk dibendung oleh Man City. Selanjutnya proses gol keempat dari Arsenal pun serupa, lewat proses turnover ataupun serangan balik. Dari gagalnya serangan Man City, Partey melakukan inisiasi progresi ke depan dan ujungnya Havertz bisa menciptakan sebuah gol. Dan gol penutup dari Arsenal berasal dari permainan switch play yang dilakukan di saat organisasi pertahanan dari Man City pun sudah longgar, tidak rapat, ada space, tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh pemain Arsenal. Jadi kesimpulannya teman-teman, Arteta berhasil mengeliminasi taktik diamond yang dimiliki oleh City di sektor tengah. Berkat apa? Berkat secara organisasi tanpa bola sangat amat kuat Arsenal. Kemudian yang kedua, Arsenal sangat amat efektif justru ketika tanpa menguasai bola. Karena apa? Karena pertama, mereka melakukan high pressing dengan sistem man-to-man marking, dan ketika dalam keadaan mid block pun 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh City, ada space sedikit saja, ada kesempatan City melewati garis tengah, dari Arsenal langsung ditekan, lari terus diajak oleh pemain Arsenal. Sehingga apa? Pemain City nggak bisa banyak kesempatan untuk berpikir dalam memprogresikan bola. Ujung-ujungnya melakukan back pass, semakin naik itu garis pertahanan dari Arsenal dan membuat kesulitan ataupun kepanikan di sistem pertahanan dari Man City. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.